kali ini kita akan membahas tentang definisi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak pertama berkewajiban membayar iuran atau premi, sementara pihak kedua memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Objek asuransi itu bisa berupa benda, jasa, jiwa dan raga, kesehatan, tanggung jawab hukum, atau semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya, itu bisa dikatakan objek asuransi. Lalu, apa aja sih manfaat asuransi? Nah, manfaat asuransi itu meliputi rasa aman, berfungsi sebagai tabungan, penyebaran resiko, dan meningkatkan keberlangsungan usaha. Ternyata banyak sekali ya manfaat asuransi. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pertama mengenai dasar hukum. Dasar hukum usaha perasuransian termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, di mana dalam undang-undang tersebut ada 7 peraturan Menteri Keuangan yang mengatur dan menjelaskan tentang usaha perasuransian. Peraturan tersebut dapat kita perhatikan dengan seksama di slide yang ditampilkan berikut. Yang kedua yaitu jenis-jenis resiko. Yang pertama yaitu resiko murni, resiko spekulatif, dan terakhir resiko individu. Resiko murni sendiri adalah suatu resiko yang apabila terjadi akan memberikan kerugian kepada tertanggung. Tetapi jika tidak terjadi maka tidak akan memberikan kerugian, apalagi memberikan keuntungan. Yang kedua yaitu resiko spekulatif. Resiko spekulatif terhadap dua kemungkinan, yaitu adanya kemungkinan untuk mendapat keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Yang terakhir yaitu resiko individu. Resiko individu ini adalah resiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 bagian, yaitu resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Ketiga yaitu mengelola resiko. Cara kita mengelola resiko dalam usaha perasuransian itu ada 5, yaitu menghindari resiko atau risk avoidance, mengurangi resiko atau risk reduction, menahan resiko atau risk retention, membagi resiko atau risk sharing, dan terakhir mentransfer resiko atau risk transfer. Risiko dapat ditanggung. 1. Risiko bersifat homogen. 2. Risiko murni, yang dimana masing-masing pengertiannya dapat kita lihat di slide. 3. Kerugian yang diakibatkan dari suatu peristiwa bersifat kebetulan. 4. Risiko yang terjadi bukan sesuatu hal yang bertentangan baik dengan peraturan umum ataupun pemerintah. 5. Dampak kerugian yang mungkin timbul harus dapat diukur atau dinilai dengan uang. 6. Tertanggung mempunyai kepentingan yang melekat pada objek risiko serta secara sah dilindungi oleh hukum. Adapun prinsip-prinsip asuransi yaitu 1. Insurable interest, yang dimana jika risiko terjadi maka tertanggung akan mengalami kerugian finansial. Unsur insurable interest. 1. Sesuatu yang dapat diasuransikan. 2. Menjadi objek asuransi. 3. Mendapat manfaat apabila tidak terjadi suatu risiko. 4. Hubungan tertanggung terhadap objek harus mempunyai hubungan yang sah menurut hukum. Yang kedua, itikat baik, yang dimana tertanggung dan penanggung sama-sama mempunyai itikat baik untuk terikat di dalam suatu perjanjian asuransi. Prinsip ini dapat batal jika data-data penting yang tidak diungkapkan, secara sengaja melakukan kebohongan, sengaja memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan secara tidak sengaja memberi gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi. 3. Indemnity, yaitu mekanisme penanggung untuk mengkompensasi resiko yang menanggung tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian.
Prinsip asuransi yang selanjutnya adalah proximate cause. Artinya, setiap kejadian terhadap suatu risiko mempunyai beberapa penyebab. Dalam hal ini, perusahaan harus menemukan dan mengidentifikasi penyebab utama yang menyebabkan suatu kejadian. Subrogation. Prinsip ini terjadi pada suatu kejadian risiko yang menimpa tertanggung sebagai akibat dari kesalahan pihak ketiga. Yang selanjutnya prinsip kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah pengertian premi. Premi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan kewajiban nasabah asuransi. Nilai besar kecilnya premi tergantung kepada 3 hal, yaitu 1. Jenis resiko yang ditanggung, 2. Besar nilai pertanggungan, dan yang ketiga adalah usia seseorang. Jangka waktu pembayaran premi ini tergantung pada saat awal perjanjian. Halo semuanya, aku Feby Menina. Di sini aku akan menjelaskan mengenai usaha asuransi, jenis usahanya, dan badan hukumnya. Nah, yang pertama adalah usaha perasuransian. 1. Usaha asuransi, yaitu usaha yang mengumpulkan dana dan memberikan perlindungan terhadap nasabahnya. 2. Usaha penunjang, yang menyelenggarakan keperantaraan, penilaian kerugian, serta jasa aktuaria. Kira-kira apa aja ya contoh perusahaan asuransi? 1. Asuransi kerugian, maksudnya kerugian di bidang material. 2. Asuransi jiwa untuk orang pribadi. 3. Reasuransi atau pertanggungan ulang. Nah, untuk usaha penunjangnya ada 6 pialang asuransi yang melindungi nasabah. 7. Ada pialang reasuransi yang mewakili perusahaan asuransi. 8. Ada konsultan aktuaria yang memberikan jasa aktuaria. Lalu bagaimana ya dengan badan hukumnya? Nah, berdasarkan pasal berikut, badan hukum yang boleh mendirikan usaha perkooperasian hanyalah 1. Perusahaan perseroan, 2. Koperasi, 3. Usaha bersama. Lanjut ke materi berikutnya ya. Materi selanjutnya adalah kesehatan perusahaan asuransi. Yang pertama, tingkat solvabilitas atau rasio solvabilitas terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban terjadi sebesar 120%. Resiko kerugian yang dimaksud yang pertama, kegagalan dalam pengelolaan kekayaan. Yang kedua, tidak terjadi keseimbangan antara arus kekayaan dan kewajiban. Yang ketiga, nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang tidak seimbang. Selanjutnya, terjadi perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan. Lalu, pihak reasuransi yang tidak mampu membayar kewajiban klaim. Resiko kerugian yang dimaksud terakhir, premi yang tidak cukup karena perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh. Dalam perusahaan asuransi terdapat istilah retensi sendiri dan reasuransi. Retensi sendiri adalah jumlah resiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi. Sedangkan reasuransi, jika reasuransi semakin tinggi, maka tingkat resiko yang akan terjadi pada sebuah perusahaan asuransi jika terjadi klaim akan semakin kecil. Polis asuransi merupakan surat kontrak antara tertanggung dan penanggung. Polis ini merupakan bukti tertulis bahwa pihak tertanggung dan penanggung sudah sepakat untuk saling bekerja sama di dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap suatu resiko, yang di dalamnya terdapat kewajiban, hak, dan syarat-syarat bagi kedua belah pihak. Sekian materi tentang asuransi, kami ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua.